Rambai termasuk buah yang istimewa, karena tidak semua bagian kulit buah bisa dimasak. Buah rambai yang dikupas dipisahkan dari kulitnya, karena semua bagian ini bisa dimasak nantinya. Dari artikel yang kubaca, rambai merupakan buah tropis yang masih berkerabat dekat dengan buah menteng atau kapundung. Rambai ternyata juga banyak ditemui di negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand dan Malaysia. Tempat paling banyak di Kalimantan dan Sumatera. Kulit rambai memiliki kandungan getah cukup banyak, terutama saat masih muda. Untuk itulah, sebelum dimasak kita harus mencucinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kulit semakin bersih dan kandungan getahnya berkurang. Cukup digosok-gosok sedikit dan dibilas berkali-kali dengan air bersih. Dan kulit rambai pun siap diolah. Bumbu masaknya terdiri atas campuran lada yang ditumbuk halus bersama bawang merah, bawang putih, juga kemiri. Semua bahan diulek dalam satu tumbukan sampai halus. Untuk memberikan cita rasa semakin pedas, maka kita bisa menambahkan cabai. Sementara, bumbu dapur seperti lengkuas cukup dimemar saja agar aroma khasnya lebih keluar. Untunglah yang kebagian mengulek Bu Diana. Mbak, ini kulit rambai sudah saya cuci nih, Mbak. Oh ya udah, kamu iris dulu. Saatnya memasak. Ini akan jadi pengalaman pertamaku masak dengan kayu api. Tapi tenang, ada Mas Jaya yang akan pintar masak jadi pengawasku. Kami akan memasak dua bahan yang berbeda, yang nantinya akan digabung menjadi satu. Aku kebagian tugas menumis irisan kulit rambai. Mengikuti arahan Mas Jaya, bumbu yang sudah ditumbuk halus ditumis sampai matang. Dan kalau bumbu halus sudah harum serta berubah warna kekuningan, artinya bumbu sudah masak dan air ditambahkan agar tumisan bumbu tidak kering. Jika sudah mendidih, kemudian irisan kulit manggis dimasukkan dan dimasak sampai bumbu meresap dan kulitnya menjadi lebih lunak. Sementara, Mas Yaya akan menumis nasi. Bawang merah ditumis sampai halus, kemudian santan dimasukkan bersama daun salam dan juga lengkuas. Jika semua bahan sudah mendidih, barulah nasi putih yang sudah masak dimasukkan dan diaduk sampai rata. Hasil masakan nasi bersantan dengan gulai kulit rambai tadi sebenarnya sudah siap santap. Tetapi agar lebih sedap, maka kita bungkus dengan daun pisang untuk dibakar. Panas juga nih, Mbak. Nah iyalah, bara api. Nanti daunnya secoklat, angkat. Membakar nasi memang sebaiknya menggunakan arang, biar daunnya nggak gosong ataupun terbakar. Bu. Oh, panas sekali ini, Bu. Inilah hasil olahan pertamaku dari buah rambai. Nasi bakar pada kulit rambai ini sangat enak. Perpaduan bumbu pada kulit rambai masak dengan nasi bumbu santannya sangatlah pas. Siapa sangka kulit buah yang biasanya dibuang ternyata enak dan bisa dimakan. Memiliki luas sekitar 250 km persegi, di kawasan ini terdapat beragam jenis buah-buahan hutan khas tanah Kalimantan. Ada banyak tanaman hutan tropis yang berbuah di awal musim penghujan ini. Mulai dari buah lai, cempedak, terap, hingga buah kapul dan lain-lain. Kita mau panen buah apa nih, Bang? Rencananya kita mau panen buah ini, buah rambai. Buah rambai itu seperti apa ya, Bang? Seperti langsat. Seperti langsat. Di mana tempatnya, Bang? Ada di sini pohonnya. Ayo kita ke sana, Bang. Lumayan. Jadi coba dulu, Pak. Di wilayah Karungan di Tarakan Timur, salah satu tempat yang pohon buahnya mulai menghasilkan. Nah, ini buahnya dia. Oh, ini kayak Iya. duku, Pak ya? Iya. Tinggi juga. Emang tadi bisa manjat? Oh, bisa. Ya sudah, ayo kita panjat. Ayo.
Buah hutan biasanya mulai berbuah di akhir musim kemarau, tetapi karena musim kering tahun 2015 cukup panjang, menyebabkan tidak semua pohon rambai di sini yang berbuah. Kalau Mukhtar bisa manjat, aku pun pasti bisa. Yeay! Tidak sia-sia rajin berolahraga. Meskipun harus didorong Pak Usman, aku berhasil memanjat pohon setinggi 15 meter ini. Sebenarnya ini kali pertama aku memanjat sekaligus mencicipi buah rambai. Untung bisa. Meskipun tinggal di Tarakan, aku memang sangat jarang masuk ke kawasan hutan, apalagi naik ke pohon rambai. Buah rambai tumbuh melekat pada tangkai-tangkai buah yang panjang. Katanya sih, setiap tangkai bisa berisi hingga 20 buah yang akan masak sekitar 3 bulan setelah masa berbunganya. Tips dari Mukhtar. Untuk mengetahui buah mana yang matang, kita bisa melihat dari warna kulit buahnya. Kami mengambil buah yang sudah tua, sekaligus buah muda, karena semua jenis buah ini bisa diolah. Aku baru tahu kalau buah rambai merupakan buah yang cukup rapuh karena memiliki kulit yang tipis, jadi saat dipanen tidak boleh dijatuhkan langsung ke tanah. Jadi begini nih cara menurunkan buah rambai yang sudah dipanen dari pohon yang tinggi ini. Harus hati-hati. Oleh karena itu, memetik buah rambai tidak bisa menggunakan galah. Dari atas pohon, buah rambai dikumpulkan di dalam keranjang. Kemudian, barulah diturunkan secara perlahan dengan bantuan tali yang berfungsi sebagai katrolnya. Satu pohon rambai bisa menghasilkan sekitar 200 kg. Bahkan, di saat musim panen raya, bisa mencapai 500 kg. Wow! Tidak hanya dinikmati segar, ternyata rambai juga bisa dijadikan sebagai campuran bahan pembuat kue. Selain itu, daun serta rantingnya juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk pewarna pakaian dan barang tekstil lainnya. Jadi makin penasaran nih, belajar langsung manfaat buah manis segar ini. Masih ada olahan dari buah rambai hutan yang bisa menjadi makanan yang super lezat, yaitu kue lapis rambai. Yang digunakan sebagai bahannya yaitu buah rambai yang sudah matang. Jadi, buah-buah rambai kami kupas terlebih dahulu, karena yang digunakan adalah isinya saja. Daging buah rambai akan dimasak menjadi selai yang akan dicampur dengan bahan pembuat kue lapis lainnya. Nah ini kayaknya udah cukup, Tri. Ya. Dibawa aja ke sana buat masak. Bawa aja, saya beres-beres ini dulu, Pak. Ini Kata Mas Jaya, cara termudah untuk memisahkan daging buah dengan bijinya adalah memasak rambai. Kemudian barulah diperas agar bijinya terbuang. Sekarang saatnya menambah gula dan garam ke masakan buah rambai yang sudah mengental ini. Karena itulah, proses pemasakannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan sekitar 1 jam untuk memasak buah rambai hingga mengental dan menjadi selai masak dan siap diolah. sudah cukup ini, Mas? Ya, sudah sana. Kata sudah nih. Pelan-pelan. Semuanya? Ya, tumpah semua. Berbeda dengan buah lain yang setelah dimasak selainya langsung dapat digunakan, maka rambai harus disaring terlebih dahulu. Tujuannya untuk memisahkan biji dari daging selainya. Mas, ini buah rambainya sudah saya pras tadi, Mas. Oh iya, kesimpan sana aja. Buat anu aja dulu, buat adonannya dulu. Kue talam lapis rambai ini terdiri atas 2 adonan. Satu untuk lapisan bawah dan satu lagi untuk lapisan atasnya. Aku kebagian membuat adonan lapisan bawah yang terbuat dari campuran tepung terigu yang diaduk dengan gula vanili dan telur. Kayaknya udah rata kan? Jadi ini udah cukup nih, Mas, sudah. Masukkan anunya aja, buah rambainya aja. Sementara, adonan kedua sebagai bagian atas menjadi tanggung jawab Mas Jaya. Adonannya lebih sederhana dan dibuat lebih manis, karena terdiri atas campuran gula merah serut dengan 5 telur ayam, ditambah vanili sebagai pengharum.
udah tuh. Sudah. Cukup sudah rata. Sudah bawa dikukus ke ya? itu nanti bawa ke sana aja nanti dikukus. Nanti aku nyusul. Udah Mas ya? Ya. Udah. Jika semua adonan sudah siap, selanjutnya tinggal proses pengukusan biar cepat disantap. Sebelum adonan dimasukkan, bagian alas loyang diberi alas plastik yang sudah diolesi minyak sayur. Tujuannya agar saat adonan masak nanti tidak lengket pada loyang sehingga mudah untuk dikeluarkan. Semua adonan yang kubuat dimasukkan ke dalam loyang hingga memenuhi setengah bagian loyang. Kemudian adonan dikukus hingga adonan bawah mengeras dan matang. Ya, Nato coba cek lu Mas. Lama sekali oh Mas. Bukan gitu Mas, ini asapnya tadi. Aduh, pedis mata. Coba kamu tuang lah. Sekitar 20 menit, adonan bawah akan mengeras, sehingga kita bisa memasukkan dan mencampur adonan kedua di atasnya. Siapa tahu sudah masak nih. Coba, Ya, udah. Angkat sip aja. ya. Ya. Kue talam lapis rambai. Siapa sangka, buah rambai bisa dijadikan bahan pembuat kue tradisional. Makan buah rambai segar saja baru pertama kali ini, apalagi mencicipi rambai yang diadon ke dalam adonan kue tradisional. Tapi jangan ditanya rasanya, luar biasa enak.